Baik, cukup 3. Raya panjang raya apa? Baik, yang pertama, bagaimana sikap dan tanggung jawab para ulama ketika mendapatkan kenyataan bahawa para perempuan yang berada di kotanya, di tempat dia tinggal, memakai pakaian-pakaian yang tidak syar'i. Bapak Ibu yang Allah muliakan, semua dosa yang dilakukan oleh perempuan pada pakaian menyebabkan haramnya bau surga. Jangankan masuk surga, bau surga saja haram. Rasulullah mengatakan, Nisa'un kasiyatun ariyat, perempuan berpakaian tapi telanjang, ketat. Mumilatun ma'ilat, kalau berjalan berlenggak-lenggok. Wa ru'usuhunna ka'asnimatil bukhtil ma'ilah, di atas kepala mereka ada punuk unta yang miring. Imam Nawawi mengatakan pakai sanggul. Dalam hadis yang lain, maksiat perempuan pada fashion, mencukur alis, membuat tatu, ya, menyambung rambut dengan rambut manusia lain, itu semuanya terlaknat dan haram surga. Sekarang terjadi, siapa yang dosa pertama? Yang dosa pertama orang tuanya. Kalau orang tuanya tidak mendidiknya dari waktu kecil. Ini perempuan-perempuan seksi yang selalu mengatakan, aku mencintai papa, padahal dia pakai baju seksi. Sebenarnya dia bukan mencintai papanya. Dia sedang membawa papanya ke dalam neraka. Babah sagai pegah, tidak ada lain di hatiku kecuali ayah. Tapi dia pakai baju seksi. Ini bodoh, dia bodoh. Ya. Tapi kenapa dia bisa pakai baju seksi? Papanya tidak melarangnya waktu hidup. Dari SMP sudah pakai baju seksi, SMA pakai baju seksi. Bapaknya enggak marah. Malah kata bapaknya, "Gerd lagi nya kau pakai jubah bagai lagu ke. Biar cepat laku. Kalau enggak ada yang mau nanti." Begitu-begitu. Papanya mati, si perempuan masih memakai baju seksi. Dosa pertama ditanggung oleh orang tuanya. Kecuali kita sudah didik, Pak. Lalu dia maksiat. Kita sudah didik habis-habisan. Seperti anak Firaun, anaknya Nabi Nuh, kita sudah didik. Itu urusan dia dengan Allah. Yang kedua, dosa mamanya. Mama juga ikut berdosa. Karena itu anak tanggung jawab dia. Yang ketiga, dosa gurunya. Yang ketika berada di sekolah, tidak melarang anak-anak SMA memakai rok-rok mini. Guru enggak larang. Kepala sekolah berdosa. Lalu kemudian para ulama juga berdosa kalau tidak mengingatkan secara umum. Jadi ulama-ulama harus bergerak, buat statement, buat satu surat, tanda tangan, kerjasama dengan pemerintah. Kerjasama dengan pemerintah. Ya. Buat dilarang pakai baju seksi di Lok Semawe. Kalau ada tangkap, buat denda. Sekali tangkap 500.000. InsyaAllah hilang, Pak. Tapi kalau ini tidak dilakukan, maka ulama pun diminta pertanggungjawabannya oleh Allah. Diminta. Paling kurang kan kita ketika diberi posisi ketua MPU berbuat. Hei wali kota, bagaimana Lok Semawe ini? Ini sudah mulai pacaran habis-habisan. Yang cewek-cewek sudah mulai pakai baju ketat. Buat aturan. Jangan tidak buat. Tapi kalau sudah dibuat masih juga melanggar, maka Allah mengatakan, wa ma'alaika illal balagh. Tugasmu hanya menyampaikan. Tidak wajib sampai habis-habisan kita datang ke rumah orang, orang tuanya ada. Nah, jadi baru lepas kalau dia sudah memberi amar ma'ruf nahi mungkar. Pertanyaan kedua, perempuan salat Jumat. Perempuan itu bukan orang yang wajib salat Jumat. Makanya Rasulullah mengatakan wajib salat Jumat
kepada laki-laki yang tidak diwajibkan perempuan, orang gila, orang sakit, musafir. Tidak wajib. Bahasa tidak wajib, apakah haram? Kalau baca kitab fikih, coba lihat pembahasan perempuan salat Jumat sah atau tidak. Ternyata para ulama mengatakan sah. Kalau dia salat Jumat, gugurlah duhurnya. Gugurlah duhurnya, sah. Namun tidak diwajibkan. Bahasa tidak diwajibkan, lebih baik. Kalau hari-hari biasa saja dilarang ke masjid, ini kan hari-hari biasa tadi. Salat jamaah biasa, yang mungkin subuh laki cuma ada satu saf. Tapi tetap lebih baik salat di rumah. Kalau hari-hari biasa lebih baik salat di rumah, maka hari Jumat lebih utama untuk salat di rumah. Karena hari itu hari berkumpulnya laki. Maka timbul fitnah seperti tadi. Ini seperempuan nekat ke masjid, duduk bercampur-campur dengan laki-laki. Dia sah salat Jumatnya, namun menimbulkan dosa. Maka jangan pergi Jumat perempuan kalau memang di situ tempatnya penuh dengan laki-laki. Kecuali tempat-tempat yang sudah di setting khusus untuk perempuan. Nak likut nak tempat kurinang. Boleh enggak Jumat? Boleh. Sunnah tidak? Tidak. Tetap di rumah lebih baik. Enggak usah salat Jumat. Tidak usah salat Jumat. Baik. Jadi itu kondisi seorang perempuan tentang salat Jumat. Tidak perlu lakukan. Nanti tinggal kasih tahu ke ibu itu. Malu hendak hubungi ibunya. Terakhir, seorang istri kapan dikatakan nusyud? Nusyud itu artinya membangkang. Istri dikatakan nusyud yang pertama, level paling tinggi, yaitu ketika tidak mau lagi melayani kebutuhan biologi suami. Suami mehut ke dia, tapi dia tidak mau lagi. Suami sudah gerham-gerham, dia tidak sakit, tidak haid, tidak covid, aman, tidak demam, tapi tidak mau dia layani. Di situ kalau berulang-ulang terjadi, maka jatuh kepada nusyud. Kemudian tidak mau tinggal bersama suami. Ini semua yang dalam kitab Pak yang saya kasih tahu ini. Tidak mau tinggal dengan suami. Misal suami mengatakan, "Dek, kita sewa rumah aja. Karena kalau tinggal di rumah mama, abang enggak tahan dengan mempep-pepnya mama." Gitu. Karena banyak mama yang mempep-pep. Contoh, makanya rumah kita besar Pak, tapi menantu enggak mau tinggal sama kita. Walaupun kita baik, karena tetap ada hal-hal yang enggak bisa dibereskan. Dia minta sewa rumah. Istri mengatakan, "Oh enggak, saya enggak mau. Kalau abang mau sewa aja rumah sendiri." Di situ mulai jatuh ke nusyud. Kecuali si mama tinggal sendiri. Dan itu anak semata wayang, si perempuan itu. Di situ suami yang harus faham-faham. Mana mungkin mamaknya ditinggalkan sendiri. Oh, kalau enggak mau begitu, jangan kawini anak ini. Biarkan dia berbakti ke orang tuanya. Di situ, kondisi seperti itu suami yang harus faham. Tapi kalau kondisi normal, mertua punya anak 10, 11 dengan yang kita kawini. Kita bawa satu enggak berpengaruh Pak. Mentang nanti peluh roda, pasukan bodrek belakang kita yang bisa jaga rumah. Itu enggak pengaruh. Itu tidak mengapa. Istri kalau bilang enggak mau, kita sewa rumah, enggak mau. Pokoknya hau nejak ron, tetap lu tinggal di rumah mak. Nusyud, itu nusyud. Termasuklah nusyud yang mulai tidak mau melayani suami secara umum. Masak enggak mau lagi. Kemudian apapun enggak mau. Suami pulang, itu enggak. Padahal uang belanja dikasih, tapi enggak mau buat apa-apa lagi. Termasuk juga kalau dia sudah mulai maksiat, tidak mau salat, suami peringatkan, dia enggak mau juga taat. Ini nusyud. Apa kata Allah? Kata Allah, "Wallati takhafuna nusyuzahunna." Perempuan-perempuan yang engkau takut jatuh ke dalam nusyud, maka disuruh ambil tindakan tiga level.
Ya, pertama kata Allah, fa'iduhunna, nasihatilah baik-baik. Jadi nasihat dulu baik-baik. Baik netakat aja Pak. Nasihat, dudukkan dia, kasih tahu, saya menikahimu dengan mahar 50 manyam. Kalau dengan orang lain saya kasih 51 manyam, itu makin usyuk dia kalau kayak gitu. Kasih nasihat baik-baik, saya nikahimu 50 manyam, bukan enak cari uang itu. Allah menghalalkan engkau padaku dengan harta yang banyak. Saya kasih nafkah, macam-macam. Nasihat dia, sampai dia berurai air mata. Perempuan itu Pak, enggak bisa dinasihati dengan keras. Karena dia tercipta dari tulang rusuk, kata Rasulullah. Kalau dipatahkan, kalau dikeraskan patah. Enggak dinasihati, bengkok terus. Maka dudukkan nasihat. Buat dia menangis. Itu insya Allah, sudah terkena jantung, jantung pisang dimasak kedayau. Enggak bisa juga dengan nasihat. Apa kata Allah yang kedua? Wahjuruhunna, hajarlah mereka. Hajar ini maksudnya hajrun, bukan hajar bahasa Indonesia. Hajrun bahasa Arab, Pak. Baiknya hajar bahasa Indonesia. Hajrun, pisahkan ranjang. Maksud pisah ranjang, bukan kita tidur kamar kita, istri tidur di kamar anak, bukan begitu maksudnya. Dibolehkan tidak berkomunikasi dengan istri. Kita enggak mau bicara lagi. Biar dia jera. Yang biasanya dia pesan martabak, pesan Indomie, pesan nyo, pesan ni, jangan bicara. Rasulullah pernah tidak bicara dengan Aisyah. Bukan karena nusyud, tapi Aisyah terkena fitnah. Jadi enggak bicara. 2 minggu, 3 minggu, sampai kita lihat dia minta maaf. Sekarang yang jadi masalah, bukan dia yang jera, kita yang jera, Pak. Perempuan biasa aja, hana tak ulei. Hana berapa, hana gede. Si suami yang jera. 3 hari enggak bicara sama istri, itu suami lo sakit kepala, Pak. Ya. Ini jadi lihat-lihat juga keadaannya. Ya. Tidak berhasil juga, enggak mau taat juga. Maka baru langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Fadribuhun, pukullah mereka. Nah, di situ dibantu sama hadis Nabi. Kalau pukul jangan la tadribul wajah, jangan pukul di wajah. Pukullah di tempat yang tidak membuat cacat. Suruh ambil rotan. Kalau enggak rotan, gagang cangkol. Dan gagang cangkol boleh, sundau boleh. Pokoknya apalah, pukul di betisnya. Deng kena. Pukul di betis. Jangan pukul di wajah, jangan tampar. Jangan tampar. Makanya Nabi, di masa Nabi, Fatimah ketika mengunjungi rumah sahabat perempuan, dilihatnya ada satu rotan besar digantung di dinding. Fatimah nanya, hadis, ini untuk apa? Kata si sahabat perempuan ni, sengaja kau sediakan kalau aku nusyud, aku maksiat. Aku biarkan suamiku memukulku. Itu perempuan dulu, Pak. Taatnya pada suami, takutnya maksiat pada suami. Maka ibu kalau mau masuk surga, sediakan gagang sapu di dinding. Enggak usah ada lagi joknya, gagangnya saja. Kasih tahu mas suaminya menyolong salah, ditakat dong gede. Belum ditakat, dia udah lari ke kampung. Kayak mana mau ditakat? Jadi Bapak Ibu mereka Allah, itu nusyud. Enggak bisa juga. Sudah kita pukul, enggak juga. Tetap membangkang. Maka baru keluarkan jurus yang terakhir, ceraikan dia. Ceraikan dia. Cerai. Sudah. Tapi nanti orang agam macam-macam dalam pertimbangan. Tapi Ustaz menyolong cerai untuk anak gimana? Ya anak tinggal pelihara. Daripada hidup dalam neraka, bagus cari surga yang baru. Bapak ingat kalimat terakhir ini, daripada hidup dalam neraka, bagus cari surga yang baru. Masih banyak janda-janda yang berkembang. Untuk ini. Itu contoh makanya. Tapi ini saya bukan anjurkan, itu jalan terakhir, Pak. Ya. Begitu Bapak, itu nusyud. Jadi boleh cerai setelah melewati tahap. Jadi ibu-ibu hati-hati dengan nusyud, karena nusyud ini termasuk jalan-jalan menuju ke neraka. Kecuali suami maksiat. Itu bukan nusyud. Tadi cerita tadi kalau suami baik, istri yang masalah. Kalau suami judi, suami mabuk, sabe-sabe, itu enggak nusyud. Jadi jangan sok-sokan orang sabe-sabe pulang ke rumah, istrinya
mengatakan, "Long hak ikut ngembui," kata dia. "Saya enggak mau tidur dengan babi," kata si isteri. "Salat enggak, kerja judi, mabuk, ya, narkoba, Ramadan enggak puasa." Wajar kalau isteri mengatakan, "Long hang ku ngembui, saya tidak akan tidur dengan babi." Kata suami, "Kah durhaka?" Ya. "Kamu durhaka. Saya dengar dari ustaz kamu nusyud." Itu tidak nusyud, kita yang bui nusyud. Kalau sudah itu ceritanya kita yang bui nusyudnya. Jadi nusyud bui namanya ini. Nah, jadi itu tadi cerita kalau suami sudah kasih nafkah dan segala macam. Jadi istri kalau suami enggak ada gaji, bawa pulang cuma 20.000 sehari, selama dia masih kasih nafkah, tetaplah taat kepadanya. Oh, rupanya dia stroke, enggak bisa kasih nafkah lagi. Padahal sebelum stroke dia baik. Peliharalah suami seperti istri memelihara Nabi Ayub alaihi salam. Surga Allah menanti, insya-Allah. Ya. Nanti banyak-banyak doa, semoga dia cepat lewat. Ya. Agar tidak capek kali maksudnya. Ya, kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Kasih sudah cukup. Yang makin hancur sekarang.